Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Mulia dari reguler B 08 UKM 02, dan di sebelah saya ada Nadran dan saya Sintia Pita Haryani. Hari ini kita mau ngobrol tentang filsafat hukum, tentang pasar, moral, sama manusia. Nah kan kalau filsafat hukum itu kan dari bahasa Philo dan Sophia kan Bang? Yes, betul. Seni dan kebijaksanaan ya Bang? Betul. Nah, terus habis itu kan kita hukum itu kan dibuat untuk melindungi manusia. Tapi dalam prakteknya hukum itu justru sering menyakiti manusia. Contoh kasusnya itu kita kan sering lihat nih orang mencuri, tapi mencurinya itu kan karena di rumah nggak ada beras misalnya kan. Ada bapak-bapak yang mencuri tapi di rumah nggak ada beras, jadinya dilaporin. Itu menyakiti gak sih? Secara teori hukum, iya. Menurut hukum positif, keadilan itu memang mesti ditegakkan, walaupun kebelakangnya itu apa itu nggak jadi permasalahan. Cuman secara moralitas, nah di sini yang kita akan bahas tentang moralitas manusianya. Nah di sini kadang dia menyakiti. Gimana? Bisa ditarik berdasarkan teori utilitarisme yang dipelopori oleh Jeremy Bentham, ahli filsafat hukum dunia, yang dimana itu dalam teori itu mengatakan bahwa hukum itu yang baik adalah yang memberikan kebahagiaan bagi semua orang. Nah, jika si pelaku tersebut mencuri beras untuk makan kebutuhan rumah tangganya, itu sebenarnya secara teori yang disebutkan tersebut tidak mesti harus dihukum gitu, karena dia itu melakukannya terpaksa. Nah, ketika dia tidak mencuri, berarti dia itu nanti mati ataupun kelaparan. Sementara si bapak ini itu tulang punggung dari keluarga. Kalau misalnya dia tidak mencuri, otomatis anaknya kelaparan. Nah, itu akan menjadi PR buat para pemerintah dan masyarakat sekitarnya juga gitu. Nah, si bapak ini itu pasti sudah banyak opsi-opsi pekerjaan, karena mungkin saja bisa jadi si bapak itu sebelum dia mencuri, dia sudah berusaha nih semaksimal mungkin, tapi tidak dapat menghasilkan nominal yang seharga beras itu. Bukan Betul begitu? sekali, ya. Hal inilah yang menjadi dilema di masa sekarang, di mana satu sisi keadilan perlu ditegakkan, namun di sisi lain moralitas itu tidak boleh menutup pesan humanis terhadap manusia di sekitar. Jadi di sini kelihatan kan antara jarak hukum secara tertulis dan ada rasa keadilan itu sebagai rasa kan. Betul. Nah di sini fungsi penegak hukum ini yang harus dipertanyakan Bang. Ya, disinilah kita seandainya kelak jadi penegak hukum, kita harus lebih bijaksana lah, arif dan bijaksana dalam menentukan keputusan. Perihal dari dia mencuri tadi, kita harus tarik dulu garis ke belakang nih. Kenapa kakek tadi mencuri? Benar kata Mbak Cindy tadi, kalau seandainya hari itu dia tidak mencuri, bisa jadi dia akan meninggal atau anaknya akan kelaparan. Dan itu menjadi pukulan yang lebih dalam di kemudian hari. Maka ketika pengadilan atau hakim memutus suatu perkara tersebut, harusnya lebih arif dan bijaksana. Terlepas dari memang perilaku mencuri tersebut adalah perbuatan yang salah. Gimana? Ada tanggapan lain? Jadi penegak hukum di sini lebih mengikuti aturan daripada melihat kenyataan, begitu kan? Betul sekali. Saya tambahkan sedikit lagi, dalam sistem penegakan hukum itu kita seringkali terpaku pada si pelaku. Sementara kalau di flashback, pelaku itu sebenarnya bisa menjadi korban gitu. Yang dimana pelaku ini di dalam kitab undang-undang hukum pidana itu sudah pasti divonis sebagai pelaku pencurian. Tapi ditarik secara kemasyarakatan ataupun warga negara, si pelaku ini justru menjadi korban bejatnya daripada ekonomi itu gitu. Nah, karena seringkali daripada pemerintah itu berpaku kepada si pelaku ini, yang penting diterapkan tuh kepastian hukum, yang dimana ketika dia melakukan sesuatu harus dihukum sesuai dengan undang-undang yang mengatur. Tapi kita nggak melihat ke belakang, apakah dia karena ekonomi menjadi kriminalisasi begitu. Jadi sebagai pengacara kan yang melindungi HAM-nya. Betul. Kan? Terus kalau misalnya di sisi pengadilan ya, terus habis itu si pengacara melindungi HAM-nya, si jaksa menuntut keadilan sesuai dengan pasal. Nah dia tuh menuntut keadilan untuk korban sama pelaku kan?
Betul. Nah, Nah ini yang menarik. Disinilah menariknya tentang pasal, moral, dan manusia. Jadi ketiga hal ini sebenarnya harus sejalan dan seirama. Walaupun dia ada benang merahnya, pasal itu seperti yang Mbak Cindy tadi tentang hukum positif, dia tentang mengatur, intinya mengatur lah. Moral itu lebih ke rasa, empati segala macam. Dan manusia itu ya diantaranya mengikat pasal dan moral tersebut. Jadi ketiga hal ini memang harus sejalan dan seirama. Ketika jaksa mencoba menuntut perbuatan salah tentang perilaku mencuri tersebut, sedangkan di satu sisi ada pengacara yang membela dasar atas hak asasi dia dulu, hak asasi dia dulu sebagai manusianya. Karena gitu, tugas pengacara kan memang tidak harus membenarkan, namun membela hak-hak dasar yang sebagaimana diatur dalam KUHP gitu. Berarti di situ jaksanya bisa lihat dong kalau misalnya menurut abang ya, jaksanya itu langsung menuntut dakwaan apa udah stop, bisa gak gitu ya? Nah harusnya tuh di awal tadi benar, ketika ada proses ini dari kepolisian naik ke kejaksaan, harusnya jaksa itu di situ lebih mengkaji dulu, karena ada pesan tuh dari Burhanuddin dari Kejagung ya, kepala kejaksaan kita. Itu jaksa itu memang sekarang itu harus lebih restoratif justice ya. Jadi bukan cuma kepolisian aja nih sekarang yang bisa memutus. Jadi ketika di situ poin-poinnya tidak terlalu berat, di situ jaksa bisa kok untuk langsung diselesaikan kasusnya gitu. Mestinya dilihat dulu nih impactnya apa nih ketika dia mencuri, apalagi mencuri tadi beras ya. Beras itu kan jelas di bawah pidana ya, jadi di bawah Perma juga, Perma 12 tahun berapa saya lupa. Intinya di bawah 2,5 juta. Mestinya sih tidak harus melalui proses pengadilan yang begitu berlarut-larut. Harusnya ya, karena ini pesan moralnya nih terhadap pasal-pasal tersebut. Gimana tambahan dari Mbak Cindy? Ini sekedar saran aja ya buat aparat penegak hukum, buat jaksa penuntut umum, polisi, dan terutama yang mulia hakim dimanapun berada. Nah kalau mau memutuskan suatu perkara itu jangan berpaku kepada kepastian, keadilan, dan kemanfaatan saja. Meskipun di dalam sistem positivisme hukum yang kita anut sekarang ini, tujuan hukum itu ada 3. Nah, namun hakim itu dan seluruh aparat penegak hukum itu harus melihat dari segi moral dan filsafatnya. Nah, kalau kita berpaku kepada undang-undang saja itu akan mentok di situ aja, di mana banyak masyarakat yang tidak sesuai ataupun dia akan merasa dilema dengan hukum negara dia sendiri begitu. Berarti harus ada impact-nya ya kalau misalnya menuntut keadilan. Dan harus berkesinambungan tadi. Jadi walaupun dia mencuri, karena kan mencuri dia Iya benar, betul benar sekali betul. Mencuri tadi benar, mencuri adalah perbuatan salah, kita garis bawahi. Cuman kita lihat dulu apa yang dia curinya tadi. Ketika poin yang dicurinya tidak terlalu berat atau tidak terlalu besar, ya mestinya sih tidak harus masuk proses peradilan gitu. Menurut saya pribadi, gitu. Karena di situ tadi tentang moral dan manusianya ya kan, kita balik ke pokok tadi, ada pasal, moral, dan manusia. Jadi antara moral dan manusia ini kita harus pikirkan juga. Jadi jangan harus pasal terus gitu loh. Impact-nya kita harus pikirkan ya. Oke. Jadi menurut kamu gimana sih? Apakah hukum itu harus ditegakkan? Apa keadilan yang harus ditegakkan gitu? Sebenarnya menurut sudut pandang saya sebagai mahasiswa hukum yang lagi belajar hukum saat ini, sebenarnya antar keadilan dan kemanusiaan dan moral itu saling berkesinambungan. Jadi tidak ada yang harus didahulukan dalam segi apapun itu. Nah jadi ketika tidak ada keadilan, sudah pasti tidak ada kemanusiaan. Betul. Nah sementara hukum yang baik itu adalah memanusiakan manusia, ya dalam artian hak asasi manusia diterapkan di situ dan hak-hak dia sebagai manusia begitu. Jadi jangan selalu berpaku kepada hukum, tapi lihat nih tentang kemanusiaan dia. Karena dalam hukum Indonesia ini menganut asas equality before the law. Jadi semua sama di mata hukum. Jangan karena dia mohon maaf fakir yang tidak mampu, jadi semena-mena gitu kan, sering begitu ya. Sementara oknum pejabat yang korupsi triliun-triliunan itu banyak sekali yang hukumannya nggak sesuai gitu. Nah kalau ditarik kan itu justru tidak bermoral, tidak Menambah
pernyataan dari Mbak Cindy tadi benar sekali, karena pada hakikatnya itu pasal ya pasal dan manusia itu yang menentukan. Jadi pasal itu hanya alat dan manusialah yang menentukannya. Jadi percuma ada pasal tapi kalau manusianya tidak tertib, tidak ada impact atau tidak bermanfaat. Nah, jadi bermoral. betul, balik ke awal tadi, moral dan kemanusiaan. Jadi hukum tanpa nurani jelas sangat berbahaya. Terus yang satu lagi, hukum yang dilanggar juga berbahaya. Cuman ketika dikasih pilihan antara kedua ini dan dipaksa harus memilih, maka hukum yang ditegakkan tanpa nurani akan lebih berat daripada hukum yang dilanggar itu sendiri. Lebih baik kita membebaskan 1.000 orang yang bersalah daripada kita menjarakan 1 orang yang tidak bersalah. Ya, betul. Oke, terima kasih, sekian podcast dari kami bertiga. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kekurangan kami hanya pada dalam diri kami dan kelebihan kami hanya pada Allah yang Maha Esa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.